Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kalau kita ada di tempat ini bukan karena maunya kita saja, tapi kita percaya karena kasih karunia dan anugerahnya Tuhan yang melimpah di hidup kita. Kita seringkali glorify. Ya, kita akan memulai glorify the King dulu. Glory, kemuliaan, kehormatan, keagungan, ya semua yang terbaik. Bagi siapa? Kalau kita berbicara hari ini bagi Sang Raja, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Seringkali kita gampang memuji Tuhan, seringkali kita mudah untuk menyanyikan lagu-lagu yang kita suka untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, ya di sini dikatakan Mazmur 19 ayat 2. Kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini pemandangan ini gak usah jauh-jauh. Ini ada di Kintamani, ada di desa yang namanya Desa di Atas Awan. Ya. Jadi kalau kita memandang segala yang baik, yang indah, pasti mulut kita akan menyebut Tuhan, begitu besar dan agung karyamu. Apapun yang kita dapatkan, mungkin kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mudah juga untuk menyampaikan, Tuhan terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Tapi sekarang kita lagi mau belajar. Kita nggak cuma melihat keagungan itu dari ciptaannya yang ada, yaitu alam semesta dan kebaikannya Tuhan yang setiap waktu Dia nyatakan atau tunjukkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau setiap saudara dan saya itu menjadi alatnya Dia untuk orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengagungkan, yaitu kalau glorify, yaitu memberi keagungan, memberi kemuliaan, memberikan kehormatan, memberikan pujian bagi Sang Raja di atas segala raja. Ada hal yang terutama dan utama. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yang utama dan terutama itu manusia yang menjadi ciptaannya yang mulia. Kita akan lihat glorify the King cuman gak hanya buat saudara dan saya secara pribadi, tapi melalui kehidupan kita bersama. Apakah gereja ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan di kota ataupun di daerah Jimbaran ataupun di Pulau Bali? Kehidupan pribadi lepas pribadi, kita menjadi satu corporate, menjadi satu komunitas yang Tuhan tidak kebetulan membuat kita ada di tempat ini. Through us, ya. Jelas sekali firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang membuat Bapa dimuliakan bukan perkataan kita saja yang memuliakan, tapi orang lain melihat hidup saudara dan kita semua sebagai komunitas, itu mereka bisa kagum melihat Tuhan yang sesungguhnya yang ada di dalam kita yang tidak terlihat. Biarkan Tuhan yang bertambah-tambah dan setiap kita yang berkurang-kurang, itu adalah salah satu hal. Tapi yang terlebih lagi, kalau komunitas ya seperti Joshua katakan, aku dan seisi rumahku akan melayani, akan memuliakan Tuhan. Jadi kita nggak cuma pribadi lepas pribadi yang Tuhan akan pakai, tapi komunitas kita. Kalau kita punya pekerjaan di kantor, kalau kita punya pekerjaan ataupun sebagai status dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, apakah komunitas kita yang kecil ini juga akan menyatakan kemuliaan Tuhan? Sehingga setiap keluarga ataupun tetangga kita bisa melihat, wah rumah ini luar biasa, keluarga ini luar biasa, bahwa dia boleh dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi Tuhan pakai hidup saudara dan saya menjadi alat yang utama, alat yang mulia. Dari sejak semula Tuhan sudah mempunyai gambaran, Tuhan sudah punya tujuan yang jelas. Kenapa saudara dan saya diciptakan dan ada di mana yang Tuhan mau. Kalau kita ada di Pulau Bali, kalau kita ada di Jimbaran,
pasti tujuannya itu tidak berubah. Untuk kita dipakai untuk menyatakan kemuliaannya. Hal yang pertama, ya saya akan kembali lagi ke lihat tujuannya Tuhan. Yesaya katakan di ayat Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita nggak sembarangan, Tuhan nggak cuma iseng ya untuk coba-coba bikin manusia, tapi Tuhan sudah punya rancangan ataupun gambar besarnya. Seperti apa yang Dia mau dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan karena kita mau, tapi Tuhan yang mau. Semua orang yang disebut dengan namaku, kalau saudara dan saya disebut bukan karena kita agamanya Kristen, tapi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita adalah putranya, kita milik kepunyaannya. Kalau kita diciptakan bagi kemuliaannya. Nah, ada hal yang jelas di sini bahwa kalaupun kita dibentuk dan dijadikan, itu sebuah proses perjalanan yang panjang. Pembentukan yang dari Tuhan bukan hanya 1 tahun, 1 bulan, ataupun 10 tahun, atau seberapa yang kita mau. Tapi yang pasti pembentukan Tuhan sampai seumur hidup kita. Untuk menjadi seperti apa? Kita udah jelas juga dari awal kejadian bahwa kita dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Apa yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah karena kita pakai mobil yang hebat, mobil yang keren, rumah yang hebat, rumah yang bagus, villa yang keren? Apakah itu menyatakan kemuliaan? Itu benda. Tapi yang pasti Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat pribadi lepas pribadi melalui karakter hidup saudara dan saya. Gak ada yang lain. Hari ini kita mungkin pakai mobil bagus, besok udah gak ada lagi. Ternyata itu sewaan katanya. Jadi jangan terkecoh dengan orang-orang yang bawa mobil bagus ya, yang memang ada yang punya. Tapi ada yang cuma buat nyewa, buat biar kelihatan keren. Nah, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pribadi, yaitu karakter saudara dan saya. Pada waktu saya kurang lebih 40 tahun yang lalu ya, saya menemukan ayat ini. Sebelumnya saya punya begitu banyak keinginan secara pribadi, cita-cita, ambisi untuk menjadi seseorang yang hebat tentunya ya. Karena Tuhan yang ada di dalam kita roh yang hebat. Tapi itu ambisi ya, bukan masalahnya Tuhan mau atau tidak. Tuhan pasti menginginkan setiap saudara dan saya memiliki sesuatu yang baik tentunya. Tapi pada waktu saya bertemu ataupun mengalami Tuhan dan mendengar dan menerima firman ini, bukan berarti saya menjadi orang yang asal jadi ataupun asal-asalan. Tapi saya melihat ada rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan saya. Kalau sebelumnya saya harus mengejar segala sesuatu dengan keinginan itu, dengan kekuatan saya, pada akhirnya membuat saya capek. Membuat saya merasa kok hidup kayaknya dikejar dengan keinginan, dan itu tidak akan pernah selesai. Hari ini kita punya pekerjaan, kita menginginkan hal yang lain. Kalau hari ini kita punya pendapatan berapapun banyaknya, kita masih mengejar sesuatu yang lain. Tapi pada waktu Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang menciptakan kita, menciptakan saya dengan tujuannya. Mulai dari situ saya langsung, Tuhan aku mau. Biar hidup saya itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dengan caranya Tuhan. Sehingga saya memutuskan waktu itu ada di Amerika, saya memutuskan ada di Pulau Bali. Sebelumnya ada di Jakarta dan pulang, dan akhirnya saya ada di Pulau Bali. Saya ada di pulau ini 32 tahun yang lalu, sejak tahun 90. Dan sampai saat ini saya masih bekerja. Apakah kemuliaan itu terus dalam keadaan bahwa hidup kita itu selalu baik atau sangat baik? Khususnya setiap kita menghadapi ataupun mengalami ya dalam krisis COVID atau Corona 2,5 tahun yang lalu, saya juga kena imbas. Ya, dalam perjalanan hidup saya mengakui bahwa hanya Dia satu-satunya, bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tapi Dia adalah satu-satunya gembala bagi saya yang baik, yang tidak akan membiarkan saya kekurangan. Jadi pada waktu saya memasuki krisis Corona 2,5 tahun yang lalu, perusahaan saya tutup. Ya sampai saat ini saya masih bekerja di sebuah restoran.
Dan baru buka 2 bulan, ya, baru buka 2 bulan yang lalu. Jadi 2,5 tahun saya istirahat. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya selama ini kerja, ya, kerja dan pelayanan tentunya. Mulai dari pertama gaji dipotong 20%, terus berlanjut 30%, berlanjut 50%, berlanjut sampai 80%. Hidup dengan 20% gaji. Kalau kalkulasi, kita pegang kalkulator, pasti nggak cukup. Apalagi sejak tahun 2020, anak saya harus kuliah di Jakarta. Jadi momennya tepat sekali. Kita nggak pernah mikir kalau ada COVID. Sehingga saya memberanikan diri untuk menyekolahkan ataupun menguliahkan anak saya di Jakarta. Tapi apa yang terjadi juga pada waktu saya, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Usaha apa yang harus bisa saya kerjakan? Saya nggak bisa masak. Walaupun saya kerja di restoran ini, kasih karunia untuk menikmati makanan yang enak, tapi bukan untuk masak. Jadi apa? Tuhan selalu bicara, tinggal tenang dan percaya. Itulah yang menjadi kekuatanmu. Terus langkah yang pasti pada waktu saya mengalami pengurangan pendapatan yang begitu besar, apa yang masih saya pegang yang menjadi yang utama? Pertama, berapapun pendapatan yang sebesar apapun tidak pernah lepas dari perpuluhan, itu nomor 1. Kedua, saya punya satu komitmen, bukan hanya komitmen, sebetulnya komitmennya cuma setahun, tapi sudah berlangsung 5 tahun. Untuk yayasan-yayasan misi yang harus setiap bulan ditransfer, kurang lebih ada 4 yayasan. Apakah ini harus diputus? Apakah ini harus saya lepaskan? Karena ini punya alasan, karena memang kondisinya seperti ini. Tapi Tuhan taruhkan, enggak, jalanin aja. Berbagi. Duitnya, gak usah mikir duitnya. Tapi Tuhan kita tetap Allah yang Jehovah Jireh, dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Dia mencukupi kita bukan pada waktu kita punya uang banyak. Pada waktu pun uang secara di tangan ini sangat berkurang. Tapi tetap dia tidak membuat saya sampai minta-minta, apalagi minta hutang. Karena saya punya prinsip tidak mau berhutang. Kalau hari ini kita menghadapi masalah, persoalan, setiap persoalan ada di dalam kehidupan kita, pastikan kita percaya bahwa dia sedang membentuk saudara dan saya untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Bukan pada waktu kita kelimpahan. Di dalam kekurangan, orang bisa melihat penyediaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Kita nggak pernah menjadi mengeluh ataupun menjadi takut. Apalagi kalau kita lihat ramalan, ya, kita nggak ngomong ramalan. Semua secara ekonom, orang-orang pintar, ahli-ahli, bahkan presiden kita sendiri mengatakan bahwa tahun 2023 masa kegelapan. Kita akan lihat bagian kita apa kalau kita memasuki masa kegelapan. Apakah nanti tahun depan kegelapannya? Mungkin hari ini kita sendiri sedang mengalami kegelapan. Mungkin hari ini kita sendiri ada di dalam masa sulit, di mana kita nggak melihat sesuatu yang baik. Tapi Tuhan katakan, bangkit, jadilah terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Takut, khawatir? Oh pasti Bu, kita manusia punya kekhawatiran, ketakutan. Tapi izinkan kekhawatiran dan ketakutan kita serahkan ke tangan Tuhan. Karena Tuhan mau kita nggak menjadi orang-orang yang loyo, mengeluh, yang berbeban berat. Tapi hari ini Tuhan katakan bangkit. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah gunung-gunung yang menghadang kita, Goliat-Goliat yang sedang menghadang kita. Apakah kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang menyertai kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi? Apakah kita percaya bahwa Dia adalah yang Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, dan tidak ada satupun firman-Nya yang gagal, tidak ada satupun firman yang kembali dengan sia-sia.
Kita melihat segala sesuatu karena kuasanya sama. Persoalannya mungkin ibu nggak tahu, saya begitu berat, masalahnya begitu sangat berat. Seberat apapun persoalan kita, Tuhan janji. Bahkan dia katakan, Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus lewati lembah kelam, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Di dalam masa sulit banyak penghiburan, banyak hal yang Tuhan kasih. Kekuatan untuk kita tetap mempercayai Dia. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan pada waktu Dia mengatakannya. Setiap pengharapan yang daripadamu, apalagi kalau di sini kita selalu bangga, Christ in me, the hope of glory. Di dalam hidup saudara dan saya ada kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Takut itu pilihan. Kita boleh terus takut, tapi endingnya itu akan membuat kita putus pengharapan. Tapi kalau hari ini kita takut, kita katakan, Tuhan aku takut. Biar terang-Mu saja yang terbit atasku. Kemuliaan-Mu Tuhan yang akan nyata dalam hidupku. Sehingga orang lain melihat, kok luar biasa ya. Kamu dalam keadaan sulit, tapi kok kamu dalam keluargamu bisa bersyukur dan bersuka cita. Kamu dalam keadaan kepepet, tapi kamu gak menjadi putus asa. Kamu dalam keadaan yang paling bawah, tapi kamu menjadi orang-orang yang bergembira. Inilah waktunya. Pada waktu-waktu seperti itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan pada waktu kita terima proyek besar, perusahaan kita berkembang pesat, ataupun kehidupan kita menjadi lebih sangat baik. Sah kita memuliakan Tuhan dan dimuliakan Tuhan. Tapi dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya melalui pribadi karakter saudara dan saya, yang kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan sedang bentuk untuk menyatakan pribadi Kristus itu ada di dalam saudara dan saya. Kita diciptakan untuk menjadi perabot yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi yang mulia ini yang mana? Yang emas dan perak. Makanya kalau Tuhan bentuk, Tuhan jadikan ada satu proses pemurnian. Tuhan memurnikan saudara dan saya lewat apapun persoalan. Tapi untuk menjadikan kita murni seperti emas murni di hadapannya. Tuhan menyelidiki hati. Dia gak lihat, dia gak kagum dengan apapun yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan selalu menyelidiki hati kita. Adakah betul ketulusan di hadapan Dia? Adakah betul ada kemurnian? Kalaupun belum murni, Tuhan akan terus bentuk sesuai dengan apapun standar karatnya. Kalau kita lihat emas murni yaitu 24 karat. Standarnya Tuhan kita nggak tahu. Tapi yang pasti setiap hari kita dibentuk untuk dimurnikan. Untuk menjadi seperti dan serupa gambar, yaitu Kristus sendiri. Kristus seperti apa? Yang rendah hati dan lemah lembut. Itu hal yang utama. Kalau kehidupan kita saat ini ada di dalam apapun, ya dalam kelimpahan atau di dalam kekurangan, yang pasti Tuhan mau melihat kemurnian. Jangan sampai ada yang namanya kesombongan. Karena seberapapun tingginya yang Tuhan mau kita angkat, Dia mau melihat kerendahan hati ada di hadapan, ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kemurnian itu dibentuk? Melalui bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi bahkan mereka yang membenci kita. Kalau hari ini kita melihat banyak hal dari hubungan keluarga, orang tua, anak, suami, istri, dan selanjutnya. Kalaupun ada masalah, sebetulnya pembentukannya ada di karakter. Bagaimana kita mau lemah lembut dan rendah hati.
Kalau itu nggak ada, sampai kapanpun hubungan itu tetap tidak akan bisa selesai. Karena masing-masing dengan pandangannya sendiri, baik menurut pandangannya sendiri, dan itu tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia rela mati bukan karena saudara dan saya baik. Dia ada di atas kayu salib. Cuma satu tujuan, untuk mengembalikan hubungan saudara dengan Bapa di surga, supaya kita bisa menerima yang terbaik dari Bapa. Kehidupan terang berarti kehidupan yang tidak dipimpin oleh apa yang kita mau. Tapi kehidupan terang berarti kita mengakui dia lebih dari kita sendiri, yaitu mau dipimpin oleh Roh. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita akan lihat juga dari Roma 8 ayat 18 sebelum saya berlanjut. Kalaupun kita ada di dalam penderitaan, jangan takut. Jangan menjadi tawar dan kecil hati. Karena sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan apapun yang sedang kita alami bukan karena kesalahan kita tentunya. Itu Tuhan sedang membawa kita, memurnikan kita untuk pada waktunya kemuliaannya dinyatakan. Kebaikan Tuhan akan dinyatakan sehingga orang akan kagum dan terheran melihat kehidupan saudara dan saya yang berubah. Ada satu lagu kan, kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Kalau Tuhan memulihkan keadaan, sebut nanti pribadi saudara, keadaan saya seperti orang bermimpi. Mau? Ya, 1, 2, 3. Kalau Tuhan memulihkan keadaan Meli, kehidupan saya seperti orang bermimpi. Mau melihat mimpi-mimpi kita? Itu karena Tuhan. Tapi pastikan pada waktu kita melewatinya, saat ini masa sulit sekalipun, kita tetap menanggungnya dengan sabar. Kita tetap menanggungnya dengan tetap percaya dan berpengharapan. Hal yang lain kita akan lihat, ada nubuatan daripada Nabi Daniel tentang masa depan. Kalau kita lihat, dengar, ataupun kita mendengar banyak hal bahwa nubuatannya ataupun perkiraannya atau prediksinya tahun-tahun sulit yang ada di depan kita. Tapi setiap saudara dan saya, kita akan baca di ayat Daniel 12 ayat 3. Kita sama-sama baca ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ini nubuatan Daniel tentang akhir zaman. Seringkali kita berbicara tentang akhir zaman, seringkali kita banyak malah menjadi takut, ya kan? Karena kondisi yang buruk, peperangan, bencana semuanya akan datang. Tapi di sini Daniel mengatakannya bahwa pada akhir zaman ada orang-orang bijaksana. Siapa dia? Saudara dan saya. Orang-orang yang tetap berpegang kuat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari apapun yang kita sedang hadapi. Persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi. Kita lihat Daniel ini bahwa dia adalah orang bijaksana. Tuhan menaruhkan banyak hal lewat Daniel dan khususnya juga untuk akhir zaman. Tapi kita bersyukur bahwa saudara dan saya ada di akhir zaman, di penghujung daripada zaman ini. Tuhan akan memakai kehidupan saya dan saudara untuk bercahaya seperti cakrawala, dan yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya apa amin? Gak ada yang mau ya. Amin. Hidup saudara dan saya menjadi teladan yang bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kita gak cuma menuntun orang lewat khotbah. Kita gak bisa menuntun orang lewat kata-kata kita, nasihat kita. Tapi yang pasti orang akan melihat keteladanan hidup saudara dan saya. Gak ada cara lain. Keteladanan kita lebih banyak berbicara daripada perkataan kita. Kalau hari ini kita bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, pastikan kita menjadi orang yang bijaksana untuk membawa anak-anak ini, menuntun anak-anak kita kepada jalannya Tuhan.
Kalau kita ada di kantor sebagai pimpinan, sebagai atasan, pastikan kehidupan kita menjadi teladan untuk anak buah ataupun karyawan kita untuk hidup mengikuti dan menemukan jalan kebenaran. Setiap saudara dan saya bertanggung jawab untuk kehidupan kita menjadi pelaku firman, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menunjukkan jalan-jalan, karena jalan yang kita alami, jalan yang kita tempuh, yang kita jalani adalah jalannya Dia. Karena Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pastikan setiap kita dan saudara mengaplikasikan kebenaran, bukan karena kata-kata kita, bukan karena nasihat kita, tapi kebenaran itu menjadi jalan kita. Jalan-jalannya Tuhan yang kita harus tempuh. Ada hal yang saya selalu pegang di dalam Tuhan. Pada waktu saya nggak tahu harus apa yang harus saya lakukan, Tuhan bilang, aku akan menetapkan jalan-jalanmu. Aku akan menunjukkan jalan yang harus kamu pilih, yang harus kamu tempuh. Dan kamu sendiri akan berbahagia sampai anak cucumu mewarisi negeri. Banyak hal yang membuat kita bingung. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tapi tetap andalkan Tuhan. Karena jalannya Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalannya kita. Seperti langit dan bumi. Tapi biar kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kita ikuti. Dan kita tinggal di dalam kebenarannya. Apa sih tinggal di dalam kebenarannya? Kita tinggal di dalam damai sejahtera sukacitanya. Apapun boleh terjadi. Segala sesuatu pasti bisa berubah. Tapi yang tidak pernah berubah, Allah kita setia. Dia Immanuel. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan saudara dan kita sendirian maksud saya. Hari ini apa yang membuat kita bingung? Jalan mana yang harus kita tempuh? Tuhan pasti akan menuntun. Beberapa hari yang lalu ada perubahan ya, dari di mana tempat saya bekerja juga lokasinya mau dipindahkan. Terus saya cuma mikir, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus memulai lagi satu perusahaan ataupun pengembangan dari satu perusahaan dengan mulai dari nol. Karena ini ada satu perubahan lokasi. Begitu saya memikirkan, Tuhan, saya nggak tahu dan saya nggak mampu memikirkan apa yang ada di depan. Tapi yang saya percaya, Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah kaki saya dan akan menunjukkan jalannya. Last minute, sebelum ada pembongkaran, sebelum ada penggusuran, ada satu keputusan bahwa tidak boleh dibongkar. Berarti masih saya ada di tempat yang sama. Dalam arti banyak hal mungkin kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Apapun itu, ketakutan, kekhawatiran kita karena memikirkan sesuatu dari sisi yang negatif. Tapi percaya bahwa Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu bagaimana Dia bentuk kita sesuai dengan rencananya untuk menjadi alat kemuliaannya. Jangan takut. Hidup dan saudara saya ada di dalam Dia dan di tangan Dia. Dan Allah yang menyertai kita lebih besar dari apapun pergumulan yang kita hadapi. Ada hal yang lain yang pasti hari-hari ini Tuhan sedang menunggu buah-buah kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada cara lain. Apapun kondisi kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, setiap orang akan melihat apakah betul kita masih tetap mempercayai Tuhan. Apakah betul kita masih memiliki sukacitanya Tuhan. Seringkali kita terkecoh ataupun kita terkesima dengan banyaknya yang dilakukan seseorang dalam aktivitas doanya, pelayanannya. Kalau kita melihat bahwa Kristus adalah pokok, kalau kita mengakui bahwa Dia adalah pokok kebenaran kita, bukan karena aktivitas saudara, bukan karena aktivitas saya. Berkhotbah sebuah aktivitas, berdoa sebuah aktivitas, tapi bukan itu yang menentukan bagaimana kita melekat sama pokok. Kemelekatan kita dengan pokok pada waktu kita memiliki damai sukacitanya. Kemelekatan kita dengan pokok, apapun badai, apapun seperti kita ada di dalam perahu yang tergoncangkan oleh badai tofan yang mengamuk, kita bisa tidur tenang karena kita tahu bahwa Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Amin. Kalau kita nggak melekat sama pokok, nggak ada sesuatu yang bisa kita dan sanggup. Kita harus lewati jalan-jalan yang sukar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kapan kita berbuah? Oh buah bu, kalau saya naik pangkat, oh itu buahnya karena saya kerja keras. Oh kalau saya punya ini dan itu, bukan. Yaitu pribadinya ada di dalam kita. Pada waktu kita dipepet, pada waktu kita dikhianati, pada waktu kita dirugikan, pada waktu kita dibohongi, ditipu. Apa buahnya? Apakah kita tetap bisa mengasihi orang itu? Apakah kita bisa memaafkan orang itu? Atau apakah sukacita kita tidak hilang pada waktu uang kita dibawa orang? Buah yang utama Tuhan mau di sini dikatakan 1 buah 9 rasa. Orang bisa melihat hidup saudara dan saya dengan 9 rasa. Kalau kita ketemu orang-orang yang bisa mempunyai iman, membangun orang lain dalam keadaan apapun, pasti kita akan menjadi orang-orang yang dicari, orang-orang yang diperlukan banyak orang. Bu tolong, saya perlu dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Hikmat Tuhan pasti ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita gak lagi fokus dengan apa yang kita tidak punya, tapi kita fokus bahwa dia siapa yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktu kita fokus dengan apa, itu kita gampang kehilangan damai sukacita. Tapi pada waktu kita fokus dengan siapa yang ada di dalam hidup kita, damai sejahtera gak bisa hilang. Karena dia sumbernya ada bersama kita. Amin. Hidup kita hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kemuliaannya? Melekat mengandalkan Tuhan lebih dari apapun yang kita punya. Karena dia yang memiliki segala sesuatu. Karena penebus kita bangkit, penebus kita hidup, maka masa depan kita tidak hilang. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Percaya bahwa dia Alfa dan Omega, yang awal, yang menyertai perjalanan saudara sampai kita menyelesaikan tugas kita, sampai kita bersama dia. Syukur, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati.